Selamat siang. Pada pertemuan ini saya akan melengkapi tutorial tentang analisis statistik yang terkait dengan topik ukuran pemusatan dan penyebaran dalam analisis data. Di sini saya telah menyiapkan satu set data yang bersumber dari data rekam medis yang ada di rumah sakit. Data ini merupakan data simulasi, jadi digunakan hanya untuk pengolahan data yang sifatnya sederhana. Nah, di sini ada beberapa variabel yang saya tambahkan, yaitu yang berupa jenis kelamin, tempat lahir, pekerjaan, pendidikan, golongan darah, sampai di bagian paling akhir ada biaya. Masing-masing dari variabel ini memiliki data berupa data numerik atau data kategorik. Dalam dataset ini, data numerik itu ada pada variabel umur dan ada pada variabel biaya, sedangkan data kategorik ada pada variabel-variabel lainnya. Tentu, untuk ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran yang merupakan data kuantitatif harus mengolah dalam variabel-variabel yang kuantitatif juga, yang bersifat numerik. Nah, saya ambil contoh adalah data umur. Di sini saya akan mencari rata-rata, kemudian ada median, ada modus, kemudian ada simpangan baku sebagai ukuran penyebaran. Nah, di sini dalam melihat atau mengolah data di masing-masing ukuran ini, kita menggunakan formula di mana ditandai dulu dengan sama dengan, lalu diikuti dengan argumentasi yaitu average. Kita blok, lalu enter, kemudian median juga sama, kita klik, kemudian di blok, lalu di enter, mode juga sama, kita klik mode, lalu kita blok, lalu di enter, dan terakhir simpangan baku, kita ketik stdef, lalu kita blok, lalu di enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, cara ini juga bisa dipersingkat dengan menggunakan fasilitas data analysis yang ada pada tab data, the hypothesis case. Nah, ini muncul bagian paling kanan. Saya yakin mungkin adik-adik semua belum ada ini, jadi harus diinstal terlebih dahulu dengan cara kita klik file, kemudian dari sini kita akan klik option, kemudian klik add-ins, kemudian di sini ada Excel add-ins, klik go, lalu centang analysis toolpack, lalu di OK. Maka dia akan muncul dengan sendirinya. Bagi Office di bawah 2007, dia akan melakukan instalasi terlebih dahulu dan itu memakan waktu yang cukup singkat. Nah, setelah keluar, tinggal kita klik data analysis, lalu kita klik 2 kali descriptive statistik, kemudian kita blok umur. Nah, ini. Kemudian kita klik output range. Nah, ini kita klik sembarang tempat, lalu kita klik summary statistik, kita klik confidence level for min, lalu kita OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini singkat sekali, jadi tidak perlu lagi kita menggunakan formula, mengetik formula khusus. Dia akan mengeluarkan semua deskriptif statistik yang terkait dengan variabel umur, dari min sampai dengan confidence level. Nah, ini merupakan penggambaran secara kuantitatif di variabel umur. Di variabel biaya, dapat dilakukan hal yang sama sehingga memperoleh juga hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyarikan data kategorisasi ini. Nah, saya ingin tahu jenis kelamin laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang. Kemudian pertanyaan lainnya, yang laki-laki yang pekerjaannya PNS berapa orang. Laki-laki yang PNS, yang pendidikannya S1 berapa. Nah, ini kalau kita gunakan manual, maka ini sangat menyulitkan dan merepotkan.
maka di Excel sudah dibantu oleh fasilitas pivot table namanya. Dengan klik sembarang tempat di tabel ini, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik pivot table, kemudian kita OK, otomatis, maka dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik jenis kelamin, kemudian kita klik kode. Nah, dia akan muncul. Laki-laki 6, perempuan ada 4. Lalu bagaimana jika tadi pertanyaannya laki-laki yang pekerjaannya PNS berapa orang? Nah, ini kita klik pekerjaan, sorry. Nah, ini oke. Nah, dia akan muncul. Laki-laki PNS 2 orang, pengajar 1 orang, wira swasta 3 orang, dan seterusnya. Dari sini jika kita diminta untuk melakukan visualisasi data, kita bisa gunakan fasilitas pivot chart. Kita klik pivot chart, kita pilih clustered column atau terserah yang mana nanti. Saya pilih ini, lalu saya OK. Maka akan muncul grafiknya seperti ini. Mudah sekali. Kita ingin tahu jumlahnya berapa, tinggal kita klik kanan, lalu kita add data labels, lalu add data labels. Nah, di sini akan muncul. Nah, kalau kita ingin spesifikasi bahwa yang PNS saja berapa orang sih? Nah, kita tinggal klik pekerjaan, tinggal klik PNS saja. Oke. Nah, ternyata yang PNS untuk laki-laki 2 orang, PNS yang perempuan 1 orang. Nah, ini cara kita untuk melakukan filterisasi di masing-masing variabel yang kita inginkan. Nah, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat. Sehingga nanti bagi yang kurang jelas, bagi yang butuh penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi saya baik via channel ini atau via WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, semoga sukses.